Saya adalah mahasiswa aktif dari Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membuat video yang berisikan penjelasan mengenai dampak peraturan global terhadap kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Saksikan videonya berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menempatkan nikel sebagai komoditas strategis dalam rencana besar transisi energi dunia. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mendominasi rantai pasok global, khususnya untuk baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Untuk mengoptimalkan nilai tambah nasional, pemerintah memberlakukan larangan ekspor biji nikel mentah dan mendorong hilirisasi industri di dalam negeri. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam bentuk gugatan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO oleh Uni Eropa, serta tekanan dari berbagai negara yang berkepentingan terhadap akses bahan mentah strategis. Video ini akan membahas bagaimana peraturan global mempengaruhi arah dan implementasi kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional dan posisi geopolitik Indonesia. Indonesia sejak lama menjadi pemain utama dalam pasar nikel dunia. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian SDM, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 21 juta ton atau hampir 30% dari cadangan yang ada di dunia. Dalam 2 dekade terakhir, ketergantungan dunia terhadap nikel terus meningkat, terutama untuk produksi baja tahan karat dan lebih baru lagi baterai lithium ion. Pada 2014, pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mengamanatkan hilirisasi sumber daya mineral. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan industri nasional. Seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap nikel untuk kendaraan listrik, Indonesia memperkuat komitmennya dengan mempercepat larangan ekspor biji nikel pada tahun 2020, lebih cepat dari rencana semula tahun 2022. Namun langkah ini mendapat tantangan global. Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO, menilai larangan ekspor tersebut melanggar prinsip perdagangan bebas yang dijunjung dalam General Agreement on Tariff and Trade atau GATT pada tahun 1994. Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Dalam konteks nikel, ini berarti membangun smelter untuk menghasilkan produk antara seperti ferronikel, nikel matte, atau bahkan bahan baku baterai EV. Pemerintah mendorong pembangunan smelter melalui berbagai insentif, termasuk kemudahan perizinan, pembebasan pajak, dan penetapan kawasan ekonomi khusus atau KEK berbasis mineral. Hingga 2023, lebih dari 30 smelter nikel telah beroperasi, sebagian besar berlokasi di Sulawesi dan Maluku. Hilirisasi ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga menjadi pusat produksi baterai listrik dunia. Targetnya, Indonesia mampu menghasilkan baterai kendaraan listrik, sehingga memperkuat posisi dalam rantai pasok global. Namun kebijakan ini berimplikasi luas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dalam hubungan dagang internasional. Kuantitatif terhadap ekspor dilarang, kecuali dalam situasi tertentu seperti menjaga sumber daya alam yang dapat habis atau alasan keamanan nasional. Uni Eropa menilai larangan ekspor biji nikel Indonesia menghambat industri baja tahan karat mereka yang sangat bergantung pada pasokan nikel mentah. Mereka mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2019. Pada November 2022, panel WTO memenangkan Uni Eropa, menyatakan bahwa larangan ekspor Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Lalu Indonesia mengajukan banding atas keputusan tersebut. Namun, situasi di WTO sendiri kompleks karena badan banding WTO lumpuh akibat kekosongan hakim, sehingga proses banding belum bisa dilanjutkan secara efektif. Sementara itu, negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Jepang memperhatikan dengan seksama langkah Indonesia. Mereka khawatir bahwa langkah proteksionis ini dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain yang kaya sumber daya alam. Gugatan Uni Eropa di WTO menyoroti ketegangan antara hak negara untuk mengelola sumber daya alamnya dengan komitmen terhadap perdagangan bebas. Indonesia berargumen bahwa kebijakan larangan ekspor bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya nikel nasional. Hilirisasi menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar, termasuk investasi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya strategis demi pembangunan nasional.
Namun, panel WTO menyatakan bahwa alasan keberlanjutan tidak cukup dibuktikan dan bahwa Indonesia dalam konteks ini, sengketa di WTO mencerminkan ketidaksetaraan sistem perdagangan dunia, di mana negara berkembang seringkali menghadapi keterbatasan dalam menerapkan kebijakan pembangunan nasional yang berbasis pada pengelolaan sumber daya mereka sendiri. Meskipun menghadapi tantangan di forum internasional, kebijakan hilirisasi nikel menunjukkan hasil positif di tingkat domestik seperti peningkatan investasi asing. Kebijakan ini menarik investasi besar, terutama dari Cina melalui perusahaan seperti Xinghan Holding Group. Investasi ini mendorong pembangunan smelter dan industri pendukung. Pertumbuhan ekspor produk hilir. Ekspor produk nikel olahan melonjak dari hanya 3 miliar US dollar pada 2019 menjadi lebih dari 20 miliar US dollar pada tahun 2023. Penciptaan lapangan kerja. Proyek smelter dan kawasan industri nikel menciptakan ribuan lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung. Diversifikasi ekonomi. Hilirisasi memperkuat industrialisasi, mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah tradisional seperti batu bara dan minyak sawit. Namun, ada pula tantangan seperti ketergantungan tinggi pada investasi asing, khususnya dari satu negara yaitu negara Cina, isu lingkungan hidup dan sosial di daerah-daerah tambang, resiko oversupply global akibat lonjakan produksi nikel olahan. Keberanian Indonesia melakukan larangan ekspor nikel berdampak pada geopolitik global. Dalam era transisi energi, bahan-bahan mineral kritis seperti nikel menjadi komoditas strategis baru, layaknya minyak pada abad ke-20. Indonesia berpotensi menjadi pusat gravitasi baru dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Amerika Serikat dan negara-negara barat kini berupaya mendekati Indonesia untuk menjamin pasokan nikel, menawarkan kerjasama investasi dan teknologi. Namun, langkah Indonesia juga memperbesar ketergantungan pada pasar Tiongkok, karena sebagian besar smelter dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Cina. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan ekonomi jangka panjang Indonesia. Di sisi lain, suksesnya hilirisasi nikel Indonesia dapat menginspirasi negara berkembang lain untuk mengambil pendekatan serupa terhadap pengelolaan sumber daya mereka yang berpotensi mengguncang tatanan perdagangan global. Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia mencerminkan upaya berani untuk keluar dari perangkap negara pengekspor bahan mentah dan menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam. Meskipun mendapat tantangan dari peraturan global dan gugatan di WTO, langkah ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, meningkatkan nilai tambah domestik, menciptakan lapangan kerja, dan juga memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik global. Namun ke depannya, Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial di kawasan pertambangan, mendiversifikasi mitra investasi agar tidak terlalu bergantung pada satu negara, mempersiapkan strategi jangka panjang menghadapi perubahan dinamika pasar global nikel, dan yang terakhir, kesimpulan dari video ini adalah dengan pendekatan yang adaptif dan visioner, Indonesia berpeluang besar untuk bukan hanya menjadi raksasa nikel dunia, tetapi juga model sukses pengelolaan sumber daya alam di era transisi energi. Sekian video saya yang berisikan penjelasan mengenai dampak peraturan global terhadap kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Jika ada kesalahan dalam video tersebut, baik dari tutur kata saya maupun lainnya, saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. See you.